warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Program Peduli News kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Yusriyadi Sugiarto. Baik pemirsa, rekan kami Nur Fadila Wahid akan mengabarkan informasi mengenai jumlah pinjaman Pegadaian area Parepare dari Januari hingga Maret tumbuh menjadi 9% atau 87 miliar rupiah. Berikut laporan rekan kami dari kantor Pegadaian area Parepare. Ya Yusradi, jadi saat ini saya bersama dengan Deputi Bisnis Pegadaian area Parepare. Oke. Pak, sebelum adanya corona dan setelahnya ini, apakah ada kenaikan jumlah nasabah yang menggadaikan barangnya? Ya, kalau kita bicara sebelum corona, ya pasti normal-normal saja ya. Kalau dari sisi uang pinjamannya itu tumbuh dari Desember ke Januari 1,78%. Ini dari sisi uang pinjaman. Terus masuk ke bulan Februari tumbuh lebih tinggi lagi 5,21%. Nah, masuk ke bulan Maret uang pinjaman itu masih tetap tumbuh tapi menurun ya, jadi 2,22%. Jadi kalau kita bicara pertumbuhan dari sisi uang pinjaman, masih tetap Pegadaian tumbuh dalam hal penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat. Nah, apakah ini karena pengaruh corona atau bukan? Saya tidak bisa mengatakan ya, karena belum ada survei. Tapi berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya bahwa masyarakat khusus di area Parepare ini itu ada musim. Misalnya bulan Januari sampai bulan 3 itu musim tanam. Itu pada umumnya memang masyarakat membutuhkan dana dan memang puncaknya di bulan Februari ini. Memasuki bulan April nanti ini kan mulai musim panen. Biasanya masyarakat punya uang. Nah, kalau sudah punya uang biasanya menebus di bulan-bulan itu. Sehingga dari sisi pertumbuhan penyaluran uang pinjaman biasanya semakin menurun. Tapi tetap bertumbuh. Nah, jadi kalau kita bicara tumbuh berarti memang masyarakat masih membutuhkan dana. Terus dari sisi jumlah nasabahnya sendiri, pada bulan Januari itu nasabah Pegadaian se-area Parepare 156.000 nasabah. Di bulan Februari naik menjadi 225.000 nasabah, dan di bulan Maret tadi Februari 225.000, di bulan Maret naik menjadi 230.000. Jadi tetap masih ada kenaikan jumlah nasabah baik sebelum musim corona maupun di masa pandemi corona ini. Jadi itu artinya bahwa kebutuhan masyarakat itu untuk saat ini di Pegadaian tidak dipengaruhi oleh corona. Sepanjang masyarakat tidak dibatasi untuk bergerak, pasti mereka akan berupaya untuk mencari sumber pembiayaan untuk baik kebutuhan usaha maupun kebutuhan rumah tangga. Saya kira gitu. Kalau yang terbanyak itu yang digadaikan masyarakat itu apa-apa saja? Selama ini memang kalau di Pegadaian itu 99% yang digadai itu adalah emas. Nah, cuma penyaluran kredit kita di Pegadaian bukan saja gadai yang jaminan utamanya itu emas, tetapi kita juga ada kredit usaha yang jaminannya bukan emas tetapi BPKB kendaraan bermotor. Nah, itu kalau kita bandingkan sekarang, kalau kita bicara itu ya sekitar 2% lah, 2% yang jaminan untuk usaha dengan jaminan BPKB, sedangkan emasnya itu untuk kredit gadai ya sekitar 98%. Kalau mengenai kebijakan sendiri dari pihak Pegadaian itu selama ada wabah corona ini bagaimana? Seperti ada keringanan atau bagaimana? Selama corona ini memang ada kebijakan karena kita juga mendukung program pemerintah untuk distancing ini ya, dan untuk menghambat kecepatan penyebaran corona, maka yang pertama adalah kita batasi jam kerja, jam pelayanan. Untuk area Parepare kita tetap melayani, hanya jam pelayanannya mulai dari jam 9 pagi sampai jam 2 sore. Itu dari sisi jam pelayanan.
Terus dari sisi pinjaman, penyaluran pinjaman, saya melihat bahwa untuk masyarakat area Parepare, mulai dari Parepare sampai Mamuju itu area Parepare, itu masyarakat belum terkendala dengan angsuran maupun angsuran kreditnya masih lancar, kecuali yang memang usahanya sudah tidak berjalan normal. Tapi saya masih melihat sampai Maret ini usaha nasabah kami masih lancar. Memang ada pembatasan kebijakan lain, misalnya untuk meng-cut off yang sudah jatuh tempo itu kita tiadakan selama 1 bulan ini. Jadi tidak ada yang jatuh tempo di bulan ini. Itu kebijakan menyangkut barang jaminan ya, masalah. Jadi menambah jangka waktunya. Oke, siap. Makasih Pak atas waktunya. Oke, sudah kembali ke studio. Ya, terima kasih rekan Nur Fadila Wahid dengan laporan Anda dari kantor Pegadaian area Parepare. Sekian Puli News untuk saat ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.